Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Berdiana Grace. Saya dari kelas 11A dari sekolah SMK Kesehatan Yannes Husada Bangkalan. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal di KD 3.22 tentang logika matematika. Pertanyaan yang pertama, jika P benar dan Q benar, maka kebenaran dari Q, P, dan tidak Q dan tidak P adalah seperti yang ada di tabel. Jawabannya adalah BSSB. Jadi cara pengerjaannya adalah jika P-nya benar, Q-nya benar, maka tabel kebenaran dari P BBSS. Jadi untuk P benar dan Q benar, B implikasinya hasilnya adalah B. Jika B-nya benar dan S-nya salah, hasilnya adalah S. Jika S dan B hasilnya adalah S, dan jika P-nya salah dan Q-nya salah, hasilnya adalah B. Jadi kesimpulannya tabel kebenarannya adalah BSS. Pertanyaan selanjutnya, inverse dari pernyataan jika semua pejabat jujur, maka negara makmur. Negasinya adalah tidak P dan tidak Q. Jadi, jika ada pejabat yang tidak jujur, maka negara tidak makmur. Pertanyaan yang selanjutnya, konvers dari pernyataan jika Allah berkehendak, maka Allah mewujudkan keinginan kita. Konversnya adalah QP. Jadi, jika Allah mewujudkan keinginan kita, maka Allah berkehendak. Baiklah, sekian dari saya untuk soal-soal di KD 3.22. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal-soal KD 3.23 tentang dimensi 3. Pertanyaan yang pertama, perhatikan bangun data trapesium KLMN di samping. Jika panjang MN sama dengan 5 cm, KL sama dengan 15 cm, KN adalah 13 cm. Pertanyaan yang A, jarak titik N ke L. Caranya adalah akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 25. Hasilnya adalah akar 144 dan menjadi 12 cm. B. Jarak O ke M. Akar 5 kuadrat ditambah akar 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah akar 144. Hasilnya akar 169 dan menjadi 13 cm. Pertanyaan yang selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH yang mempunyai panjang rusuk 12. Pertanyaan yang A, titik A ke garis CD. Hasilnya adalah 12 cm. Yang B, titik B ke garis AC. Dengan rumus akar 12 di kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 144 menjadi akar 228 dan sama dengan 12 akar 2. Yang C, titik B ke garis EG. Caranya adalah akar 12 akar 2 kuadrat dikurangi 1/2 dikali 12 akar 2 kuadrat sama dengan akar 144 dikali 2 dikurangi 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar 288 dikurangi 36 dikali 2 sama dengan akar 288 dikurangi 72. Hasilnya adalah akar 246. Disederhanakan menjadi akar 26 dikali 6 dan hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Soal selanjutnya adalah balok ABCDEFGH mempunyai panjang 10 cm, lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak antara A garis AB dan GH sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Yang B adalah AH dan bidang BCGF. Hasilnya adalah 10 cm.
Yang C, bidang BCGF dan ADHE hasilnya adalah 10 cm. Dan yang D, garis AE dan CH hasilnya adalah 6 cm. Baiklah, sekian dari saya untuk soal-soal di KD 3.23. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal-soal di KD 3.24 tentang transformasi geometri. Soal yang pertama adalah diketahui segitiga KLM dengan K negatif 5,1, L negatif 1,2, dan M negatif 3,6 ditransisikan oleh T sama dengan 2 per negatif 3. Tentukan segitiga KLM. K negatif 5,1 ditransisikan oleh T 2 negatif 3. Bayangan K negatif 5 ditambah 2,1 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3, negatif 2. L negatif 1,2 ditransisikan oleh 2 per negatif 3. Bayangan L adalah negatif 1 ditambah 2 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 1, negatif 1. M negatif 3,6 ditransisikan oleh 2 per negatif 3. Bayangan M adalah negatif 3 tambah 2,6 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 1,3. Pertanyaan selanjutnya, tentukan bayangan titik B 5, negatif 1 setelah dirotasikan terhadap A. Pusat P negatif 3,1 sebesar 90 derajat berlawanan putaran jarum jam. B. Pusat O 0,0 sebesar 60 derajat berlawanan putaran jarum jam. A. X-nya adalah 5, Y-nya adalah negatif 1. A-nya sama dengan negatif 3, B-nya adalah 1, cos θ-nya adalah 90 derajat. Bayangan X-nya 5 dikurangi negatif 3, cos 90 derajat dikurangi 1 dikurangi 1, sin 90 derajat ditambah negatif 3. Sama dengan 5 ditambah 3 dikali 0 dikurangi negatif 2 dikali 1 dikurangi 3 sama dengan 8 dikali 0 ditambah 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Bayangan Y 5 dikurangi negatif 3 sin 90 derajat ditambah negatif 1 dikurangi 1 cos 90 derajat ditambah 1 sama dengan 8 dikali 1 ditambah negatif 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 8 tambah 1, hasilnya adalah 9. B. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 1, cos θ-nya 60 derajat. Caranya, bayangan X-nya 5 dikali cos 60 derajat dikurangi Y sin 60 derajat. Sama dengan 5 dikali 1 per 2 dikali negatif 1 dikali 1 per 2 akar 3. Hasilnya adalah 5 per 2 ditambah 1 per 2 akar 3. Bayangan Y-nya adalah 5 dikali sin 60 derajat ditambah negatif 1 cos 60 derajat. Hasilnya 5 dikali 1 per 2 akar 3 ditambah negatif 1 dikali 1 per 2 akar 3. Sama dengan 5 per 3 akar 3 ditambah negatif 1 per 2. Hasilnya adalah 5 akar 3 dikurangi 1 per 2. Soal selanjutnya adalah tentukan bayangan titik C 5, negatif 7 setelah dilintasikan dengan pusat P 0,0 dengan faktor skala negatif 2. X-nya adalah 5, Y-nya adalah negatif 7, K-nya adalah negatif 2. Bayangan X-nya adalah K dikali X sama dengan negatif 2 dikali 5. Hasilnya adalah negatif 10. Bayangan Y-nya adalah K dikali Y sama dengan negatif 2 dikali negatif 7. Hasilnya adalah 14. Selanjutnya, tentukan bayangan titik B 4, negatif 1 setelah dilintasikan terhadap pusat P negatif 5,3 dengan faktor skala 5. Bayangan X sama dengan K, X dikurangi A ditambah A. 5 dikali 4 dikurangi negatif 5 ditambah negatif 5. Hasilnya
5 dikali 9 ditambah negatif 5 sama dengan 45 dikurangi 5, bayangan X-nya adalah 40. Bayangan Y sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B sama dengan 5 dikali negatif 1 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 5 dikali negatif 4 ditambah 3, hasilnya negatif 20 ditambah 3, bayangan Y adalah negatif 17. Sekian dari saya untuk soal-soal di KD 3.24. Sampai jumpa di KD selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal-soal di PAT. Soal yang pertama adalah pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 8Y dikurangi 11 sama dengan 0. Caranya, pusat negatif A per 2, negatif B per 2, hasilnya adalah negatif 3,4. R-nya adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 11, sama dengan akar 9 ditambah 16 ditambah 11, sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Soal selanjutnya, perhatikan premis-premis berikut ini. P1, jika X tidak kurang dari 9, maka negatif 3 kurang dari X kurang dari 3. P2, X tidak kurang dari negatif 3 atau X tidak lebih dari 3. Konklusi dari kedua premis tersebut adalah X2 tidak lebih besar dari 9, yang termasuk modus tollens karena P1 sama dengan P-Q dan P2 adalah tidak Q. Kesimpulannya adalah tidak P. Pertanyaan selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH yang mempunyai panjang rusuk 12 cm. Titik P berada di tengah-tengah EH, maka jarak titik B ke garis EG adalah, hasilnya adalah akar 12 akar 2 kuadrat dikurangi 1 per 2 12 akar 2 kuadrat sama dengan 144 dikali 2 dikurangi 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar 288 dikurangi 36 dikali 2 sama dengan akar 288 dikurangi 72, hasilnya akar 216 dan disederhanakan menjadi 6 akar 6 cm. Pertanyaan yang terakhir, tentukan bayangan titik C dengan X dan Y 5,3 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Caranya, C 5,3, X-nya sama dengan negatif 4, bayangannya adalah 2 dikali negatif 4 dikurangi 5,3 dan C bayangan negatif 8 dikurangi 5,3, hasilnya adalah negatif 13,3. Sekian penjelasan soal-soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.